dan berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melakukan amalan saleh ini selesai dari sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian sama-sama kita bertadarus mempelajari agama Allah Ta'ala yang merupakan amalan saleh yang sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala jika kajian kita benar. Saat ini kita berada pada bulan haji, yang mana bulan haji itu dimulai sejak 1 Syawal bersamaan dengan masuknya Idul Fitri. Maka itu juga sudah masuk bulan haji, yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu berada di bulan-bulan yang sudah dimaklumi, itu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. 3 bulan inilah yang disebut dengan bulan haji. Jadi sejak tanggal 1 Syawal, hari lebaran itu, sudah masuk bulan haji. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita dari satu masa ibadah kepada ibadah yang lain, agar kita ketahui bahwa ibadah itu sepanjang umur. Ramadan kita lalui dengan puasa, dengan kelengkapan ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran, dengan program khatam Al-Quran, salat tarawih, memberikan makan buka puasa, qiyamul lail, tahajud, dan seterusnya. Selesai bulan Ramadan, masuk musim haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haknya Allah yang menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan menujunya. Yang dimaksud dengan orang yang sanggup berhaji adalah orang yang sehat rohaninya, akalnya, badannya, lalu biayanya, ongkos naik haji, ya. Lalu keamanan perjalanan, ini juga masuk di dalam syarat sanggup, perjalanan aman. Dan termasuk daripada kesanggupan berhaji adalah meninggalkan biaya bagi keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga tidak tepat jika seseorang menghabiskan semua hartanya untuk berhaji, sementara untuk keluarganya dia beralasan bertawakal kepada Allah. Tidak. Termasuk walaupun seseorang itu dengan alasan mau keluar berdakwah, tidak bisa kita lakukan dalam kondisi kita jual misalnya sawah yang kita miliki, satu-satunya sebagai sumber penghidupan kita, misalnya sawah. Lantas itu kita jual, lantas kita pakai keluar, apakah berhaji atau berdakwah. Lantas tentang keluarga kita katakan itu urusannya Allah, tawakal. Itu tidak tepat. Makanya dijelaskan oleh para ulama, bagian daripada syarat haji itu adalah kita meninggalkan biaya untuk keluarga yang kita tinggalkan. Orang yang cuma menghabiskan harta yang dimilikinya untuk keluar pergi berhaji, lantas keluarganya dia tidak berikan apa-apa, ini tergolong orang yang belum sanggup. Tergolong orang yang belum sanggup. Apalagi bukan sekedar istri yang ditinggalkan, tapi juga babynya,
istri dengan bayinya. Apakah segampang itu kita katakan tawakal kepada Allah? Tidak. Tidak, itu tanggung jawab kita. Keluarga kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW telah menjadikan haji itu sebagai rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Kita membahas pembahasan atau kitab haji dari kitab Sahih Al-Bukhari. Melalui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Kana al-Fadl ibn al-Abbas radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah Fudail ibn al-Abbas, yaitu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fudail atau Al-Fadl Ibnu Abbas bersaudara dengan Abdullah bin Abbas. Al-Fadl Ibnu Abbas ini pernah boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas satu tunggangan. Faja'at imra'atun min Khash'am. Lalu datang seorang wanita dari Khash'am. Faja'al al-Fadl yanzur ilaiha wa tanzur ilaihi. Al-Fadl ini sepupu Nabi melihat ke wanita tersebut dan wanita itu pun melihat ke Al-Fadl. Ya, saling bertatap pandang. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusarrifu wajh Al-Fadl ila syikil akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan wajahnya Fadl, didorong wajahnya Fadl supaya tidak berhadapan dengan, tidak melihat ke wanita tersebut. Jadi kita lihat ini salah satu contoh ya, Rasulullah SAW ketika melihat ada yang tidak benar, ya cara beliau tidak kasar, Jadi kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya ini adalah caranya Nabi. Ini Al-Fadl boncengan sama Rasulullah, saling bertatap pandang dengan seorang perempuan dari Khaz'am. Maka Nabi mengalihkan wajahnya supaya tidak tatapan sama wanita tersebut. Nabi cuma alihkan, tidak ditampar. Hei, masa saya ada Nabi di samping kamu bertatapan dengan perempuan? Nabi tidak begitu. Nabi sekedar alihkan saja. Dialihkan wajahnya supaya jangan bertatapan. Lalu wanita ini pun berkata, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syekhan kabiran." Wanita ini bertanya, "Ya Rasulullah, kewajiban haji yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya itu datang di saat abiku, di saat ayahku sudah tua, la yazbutu ala rahilah, yang mana ia sudah tidak sanggup duduk di atas tunggangan, bisa-bisa jatuh. Sementara kita tahu kendaraannya mereka di saat itu adalah unta, kendaraan umum adalah unta. Kalau bapakku ini naik unta, khawatirnya jatuh dari Madinah ke Mekah. Kita tahu naik mobil saja sekitar 5 jam ya. Sekitar 5 jam dari Madinah ke Mekah. Bagaimana kalau naik unta? Orang tua lagi. Afa ahujju anhu? Apakah saya boleh menggantikan dia berhaji? Qala, maka Nabi mengatakan na'am wa zalika, na'am, boleh. Dan kejadian tersebut wa zalika fi hajjatil wada, terjadi pada haji wada, haji terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa amalan haji ini bisa diwakilkan.
Amalan haji ini bisa diwakilkan. Yang umum kita dengar, orang yang sudah meninggal dunia, maka dibadalkan. Badal itu ganti. Badal itu artinya ganti, digantikan. Nah, dalam hadis ini ada tambahan faedah bahwa sekalipun seseorang itu belum mati, walaupun seseorang itu belum meninggal dunia, tapi sudah dipastikan tidak sanggup kerjakan sendiri. Sudah tidak sanggup untuk kerjakan sendiri. Seperti ini tadi, sudah tua, untuk duduk di atas tunggangannya itu dikhawatirkan jatuh, tidak mampu lagi melakukan perjalanan. Maka di saat itu sudah boleh dibadalkan, sudah boleh digantikan. Dan yang terbaik sebenarnya menggantikan seorang yang tidak sanggup lagi berhaji atau seseorang yang meninggal dunia adalah keluarganya sendiri, apalagi anaknya. Itu yang terbaik, kan itu bagian daripada berbakti kepada orang tua. Menggantikan orang tua kita yang sudah meninggal atau yang sudah tidak sanggup untuk melakukan perjalanan haji, kita gantikan. Jadi jangan dipaksakan dengan harapan ya sekalianlah supaya mati di sana. Jangan demikian. Ya, sebagian orang berharap ya, biar tua, tetap dipaksakan ke sana, bahkan harapannya meninggal di sana. Jangan. Bagian daripada kasih sayang kita kepada orang tua kita, jangan dipaksakan dalam kondisi dia sudah kesulitan untuk melakukan ibadah haji ini. Jangan dipaksakan. Ya, biar kita gantikan. Biarkan mereka menikmati usia tuanya itu ya, dalam keadaan tidak dibebani dengan beban-beban berat. Kita yang gantikan. Sekali lagi, yang terbaik menggantikan adalah keluarganya sendiri, apalagi anaknya. Itu yang paling baik. Tentang bagaimana kalau membayar orang, ini kan seringkali terjadi. Membayar orang untuk membadali, ya, menggantikan keluarga kita. Biasanya ini pakai biaya ya, Ya. Yang pertama, ada beberapa poin. Poin yang pertama, tentang memakai orang lain yang bukan kerabat sebagai membadali, menggantikan keluarga kita yang sudah tidak sanggup atau sudah meninggal untuk berhaji. Ini diperselisihkan oleh ulama, boleh atau tidak. Jadi diperselisihkan oleh ulama, boleh atau tidak. Maka tentu dalam kondisi seperti ini selalu kita ambil yang paling aman. Jangan mengambil yang diragukan. Kalau ada ulama mengatakan boleh, berarti sah. Ada juga ulama mengatakan tidak boleh, berarti tidak sah kalau dibadali oleh orang lain. Jangan ambil yang meragukan, yang remang-remang, ya, yang tidak jelas sah atau tidak sah, tidak pasti sah atau tidak sah. Jangan ambil langkah ini. Adapun kalau keluarga sendiri, apalagi anak sendiri yang menggantikan orang tuanya, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa itu sah. Ambil yang tidak diperselisihkan. Ambil yang jelas. Karena ini kepentingan akhirat. Kepentingan akhirat itu jangan jadikan percobaan. Sebisanya begitu. Ambil yang pasti-pasti sajalah. Kalaupun ada, misalnya kalaupun kita memilih pendapat yang mengatakan boleh, bukan keluarga yang gantikan. Di sini ada lagi dua pendapat. Ini poin yang kedua. Persoalan apakah yang menggantikan ini boleh orang yang mukim di sana, orang yang biasanya TKI atau TKW yang sudah mukim di sana. Itu yang kita minta membadali, menggantikan, atau harus sama dari orang Indonesia, berangkat dari Indonesia, dia pulang ke Indonesia. Apakah harus begitu? Jawabannya ada ulama yang mengharuskan. Kita orang mana? Ya orang yang menggantikan kita, orang situ juga.
bukan orang yang mukim di Saudi. Karena memang dari sisi biaya pasti beda. Kalau yang menggantikan kita orang dari Indonesia, pasti biayanya sama dengan ONH. Ya, sekarang sekitar 50 jutaan ya. Alhamdulillah ada pengurangan dari pemerintah 50 jutaan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan hadiah-hadiah khusus, dan kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Saudi yang memberangkatkan dan dengan membiayai seluruh penduduk Palestina yang mau berhaji. Ya, dengan masalah yang mereka hadapi, pemerintah Saudi saat ini menggelontorkan sangat banyak dana dikirim ke pemerintah otoritas Palestina, dan juga dibiayai. Semua yang mau berhaji dibiayai, bukan sekedar dibolehkan untuk berhaji tanpa batas kuota, bahkan semua dibiayai warga Palestina. Itu tadi poin yang kedua. Jadi apakah boleh kita pakai orang Saudi saja, orang yang mukim di Saudi, ya, TKI atau TKW, untuk menggantikan keluarga kita berhaji? Jawabannya, sebagian ulama tidak membolehkan. Dengan alasan, kita dari sini kok penggantinya orang sana. Ya. Demikian. Lalu poin yang ketiga, di saat kita mempercayakan kepada seseorang untuk menggantikan keluarga kita berhaji, hati-hati. Jangan sekedar yang penting ada sertifikat. Sertifikat itu kita sendiri bisa cetak di sini. Kita bisa bikin sendiri. 1000 sertifikat pun kita bisa bikin. Yang penting ada printer, ya, ada komputer, ada printer, kita bikin. Ya, karena kenyataan kita itu yang tahu di lapangan, tahu banyak di antara mereka yang tidak amanah. Satu orang membadali 5 orang. Itu syaratnya dalam fikih itu, satu orang cuma boleh mewakili satu orang. Bukan satu orang terima 2, 3, 4, 5, yang penting ada bayarannya. Ini fikih apa? Ya, sebagian mereka ini berani bikin fikih sendiri. Tidak ada ulama kita yang mengajarkan seperti itu. Mereka bikin fikih sendiri demi uang. Ya, itu kita terbuka saja, itu demi uang. Dan jelas ini tidak sah. Kali ini pasti tidak sah. Sehingga kita yang benar-benar sayang kepada orang tua kita mau pilih seseorang itu untuk menggantikan orang tua kita, betul-betul carilah yang amanah. Nomor 1 tadi, yang paling bagus adalah anaknya sendiri, keluarga kita sendiri. Ya, kalaupun mau pakai orang lain, itu tadi cari yang amanah, yang betul-betul kita kenal, atau orang yang kita kenal, misalnya ustadz yang kita kenal, dia kenal baik orang itu, bahwa orang itu amanah. Jangan asal-asalan. Karena kita tahu masih banyak jamaah itu yang menyerahkan perwakilan hajinya, badalnya itu, tanpa tahu siapa yang kerjakan, bagaimana orang ini aman atau tidak. Yang penting dapat sertifikat. Banyak itu kejadian seperti itu. Itu jangan kita lakukan seperti itu kalau memang kita peduli dan sayang kepada orang tua kita sekalian. Lalu hadis yang kedua, bab firman Allah Ta'ala, ya. Pembahasan yang kedua, bab firman Allah Ta'ala, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Di saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersih sendiri
Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan beliau untuk memanggil di tengah padang pasir di dekat Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah, memanggil orang-orang untuk berhaji. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin suatu saat akan datang orang-orang dengan berjalan kaki maupun orang-orang yang dari jauh sampai perjalanan jauhnya itu membuat tunggangannya jadi kurus. Dan subhanallah itu sudah terjadi sekarang, datang min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru dunia yang begitu jauh berdatangan kita berhaji ke Baitullah. Itu suatu kemuliaan. Di antara doa yang bagus kita sering-sering baca, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, karuniakanlah saya bisa menziarahi dua tanah haram. Ulang-ulangi doa tersebut, perbanyak doa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita untuk berhaji maupun berumrah. Lebih bagus lagi kalau kita tambah kalimat marratin ba'da marrat, berkali-kali. Ya. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain marratin ba'da marratin. Ya Allah, karuniakanlah aku untuk menziarahi dua tanah haram, yaitu berhaji dan berumrah berkali-kali. Kan sekarang banyak yang hadiah-hadiah tidak terduga ya. Banyak tiba-tiba tidak terduga bisa naik haji. Ya. Banyak caranya Allah Subhanahu wa taala yang di luar perkiraan kita. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau katakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkabu rahilatahu bizil Hulaifah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi tunggangannya, yaitu untanya, di Zulhulaifah. Summa yuhillu hatta tastawiya bihi qa'imah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertalbiyah, berihram, ya, labbaik Allahumma titik-titik, atau apakah labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umrah, atau labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Kan niat haji itu tiga macam. Ada haji kiran. Haji kiran itu bersamaan antara umrah dengan haji. Sedangkan yang kedua adalah haji ifrad, haji saja tanpa umrah. Dan yang ketiga haji tamattu, umrah baru haji. Jadi niat pertama waktu di mikot, kalau haji tamattu, umrah saja, niatnya cuma umrah saja. Nanti di 8 Zulhijjah baru berniat haji. Ini haji tamattu. Jadi berkata sahabat Abdullah bin Umar, saya melihat Rasulullah SAW ketika beliau menunggangi tunggangannya, beliau itu berihram dan beliau berniat ihram, berniat untuk memasuki ibadah hajinya. Dan dari sini Zulhulaifah itu apa? Zulhulaifah sekarang jarang dikenal oleh orang-orang, lebih dikenal Bi'ir Ali. Lebih dikenal dengan nama Bi'ir Ali atau Abyar Ali. Di hadis Nabi SAW lebih sering disebut Zulhulaifah. Ini adalah miqat penduduk Madinah. Miqat penduduk Madinah dan orang-orang yang datang berhaji lewat Madinah. Miqatnya adalah di Bi'ir Ali atau Abyar Ali atau Zulhulaifah. Dan memang disunnahkan bagi orang yang berhaji untuk melafazkan labbaik Allahumma umrah atau haji, atau umrah wa haji. Ya, labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Arti labbaik Allahumma, ya Allah, ya,
kami memenuhi panggilanmu. Kenapa kita berkata seperti itu? Kenapa kita gunakan kalimat labbaik Allahumma? Ya Allah, kami terima, kami sambut panggilanmu. Di antaranya adalah jawaban daripada ayat tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyerukan, memanggil. Ya, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Nabi Ibrahim saat itu sendiri Allah sudah perintahkan, panggil orang-orang untuk berhaji. Mereka akan datang dengan berjalan kaki maupun dengan tunggangan yang sampai kurus saking jauhnya perjalanan. Mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Lalu pada hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin wa kanat zamilatuhu wa kanat zamilatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan menggunakan tunggangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan menggunakan tunggangan. Lalu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, "Ya Rasulullah, naral jihad afdhalal a'mal, afala nujahid?" Ya Rasulullah, kami melihat, artinya setelah mendengarkan pidato-pidatonya Nabi, hadis-hadisnya Nabi SAW, kami berkesimpulan bahwa amalan yang paling afdal adalah jihad. Maka apakah kami perempuan boleh juga berjihad? Jadi Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah, apakah kami perempuan ini boleh juga berjihad? Karena kami mau juga melakukan amalan yang paling afdal. Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak, untuk perempuan tidak. Lakin afdal al-jihadi hajjun mabrur. Akan tetapi haji yang paling, amalan jihad yang paling utama, amalan jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jadi ini perempuan kalau mau berjihad, jihadnya perempuan adalah berhaji, dan lakukanlah haji dengan baik. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Haji mabrur artinya haji yang dilakukan dengan baik. Ya. Haji mabrur, haji yang dilakukan dengan baik. Karena mabrur itu berasal dari kata birrun. Birrun. Biasa kita dengar kata birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari kata birrun ini, berbuat baik, dibentuk kata mabrur. Jadi hajjun mabrur adalah haji yang dilakukan dengan baik. Ya. Di antara masuk kategori haji itu dilakukan dengan baik, biayanya jelas biaya yang halal. Ya, biayanya jelas dilakukan dengan biaya yang halal, dan juga sebelum berhaji sudah tahu tata cara haji dengan baik. Memang sangat penting manasik. Manasik itu sangat penting supaya kita sudah mengetahui tata cara haji itu dengan baik. Apalagi kalau manasiknya dilakukan dengan sempurna, dengan lengkap, misalnya pembinaan akidah yang berkenaan dengan persiapan berhaji tersebut, dan juga rukun-rukun, syarat-syaratnya, dan juga pembatal-pembatal maupun sunnah-sunnah yang berkenaan dengan haji. Karena Nabi katakan, khuzu anni manasikakum, ambillah dari aku tata cara ibadah hajinya kalian. Jadi jangan asal-asalan, jangan asal-asalan. Jangan sampai ada rukun haji yang tidak dilakukan, atau jangan sampai ada pelanggaran yang dilakukan. Ya. Apalagi pelanggaran yang membatalkan. Di antara yang membatalkan haji adalah hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Begitu juga berkaitan dengan hadis berikut ini, saya baca dulu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq, raja'a ka yaumi waladathu ummu." Siapa yang berhaji lantas tidak melakukan rafas, ya. Siapa yang berhaji
lantas tidak melakukan rafas, yakni tidak melakukan hubungan suami istri, maupun juga tidak membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada seksual. Ya. Siapa yang berhaji tidak melakukan itu, walam yafsuq, dan tidak melakukan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia pulang kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini memberikan isyarat bahwa orang yang berhaji dengan baik itu dia kembali dalam keadaan suci. Tapi satu tambahan dari para ulama kita, dosa-dosa besar harus ditaubati, apalagi berkenaan dengan haknya orang lain. Berkenaan dengan haknya orang lain, misalnya ada uangnya orang lain yang pernah diambil, maka walaupun seseorang itu sudah berhaji, ini tidak selesai. Urusan hutang piutang itu tidak akan selesai sebelum diselesaikan, sebelum dibayar. Bahkan tetap akan berlaku sampai hari kiamat. Di saat kebangkitan pun, di pengadilan akhirat, andaikan pun seseorang itu amalannya penuh dengan jauh lebih berat amalan kebaikannya dibandingkan dosa-dosanya, tapi dia berhutang sama seseorang, dia tidak akan bisa masuk surga sebelum menyelesaikan hutangnya ini. Dan pembayaran di akhirat adalah dengan amalan soleh. Amalan solehnya yang diambil. Padahal kita tahu di akhirat itu, sampai ketika ulama membahas yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat itu seseorang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Di antara penjelasan ulama tentang ayat ini, pada hari kiamat nanti, sampai-sampai ada orang tua, bapak, mau minta dari anaknya satu saja pahala. Kasih ke satu pahala. Bapak minta ke anak, anak atau ibu minta ke anak, anak tidak mau kasih. Tidak mau kasih. Di dunia mungkin gampang, tapi di akhirat itu mereka keberatan. Kenapa? Siapa tahu Quran satu ini yang menyelamatkan saya masuk surga. Siapa tahu gara-gara terambil satu ini saya masuk neraka. Saking ketakutannya, sampai hitung-hitungan betul. Saking ketakutannya itu, sampai betul-betul orang hitung-hitungan di akhirat. Karena neraka ada di depan. Neraka ada di depan. Sekarang ini, karena neraka belum ada di depan kita, masih santai. Melakukan amalan saleh ataupun melakukan dosa masih dianggap ringan. Tapi kalau sudah ada neraka di depan, sudah terpampang siratal mustaqim yang lebih tipis dari pedang, ya, lebih tipis dari pedang. Kalau sudah itu kelihatan dan semua harus lewat, tidak ada lagi yang bisa meremehkan. Sampai-sampai begitu, seseorang tidak akan merelakan satu pahalanya untuk dia berikan kepada orang tuanya. Ya. Jadi hal yang mengerikan. Maka apalagi orang yang punya hutang-hutang, apalagi banyak hutangnya, pernah dia gibahi seseorang, ini pernah dia tipu, ini pernah dia hutang tidak dia bayar, ini pernah dia ambil barangnya diam-diam, ya. Ini harus dibayar, di akhirat ini diambil pahalanya. Ya, dipreteli ini pahalanya ini diambil semua, dibagi-bagi. Kalau sampai ternyata terlalu banyak hutangnya kepada sesama manusia sehingga habis pahala kebaikannya, masih ada tersisa orang yang belum dibayar, maka orang yang belum dibayar ini dosanya yang diambil dikasih ke dia, dibebankan ke dia, dia yang tanggung. Ini keadilan. Ini bagian dari keadilan. Makanya Nabi SAW mengatakan, selesaikan segera hutang-hutang kalian sebelum tiba di hari yang mana tidak bermanfaat lagi dinar maupun dirham.
Tidak berguna lagi pembayaran dengan uang. Jangankan di akhirat. Jangankan di akhirat. Nabi SAW sebutkan sebelum hari kiamat nanti akan banyak orang-orang yang keliling membawa hartanya untuk dia mengeluarkan zakat malnya, tidak ada yang mau terima. Karena semuanya sudah berkelebihan. Makanya Nabi SAW pun mengatakan, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang kutakutkan atas kalian. Saya itu tidak mengkhawatirkan kefakiran atas kalian. Ya. Justru lebih kutakutkan atas kalian antubsat ilaikumud dunya atau alaikumud dunya. Dilapangkan bagi kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian pun berebutan sebagaimana orang-orang dahulu itu ketika sudah dilapangkan dunia atas mereka, mereka berebutan, lalu dunia pun membinasakan mereka. Dan itu terjadi ya. Tempat-tempat yang banyak di situ, tambang-tambang emas, di situ banyak korban. Ya, saling merampok, saling membunuh. Dan sekali lagi Nabi SAW sebutkan itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Sampai kaum muslimin membawa zakat malnya, zakat hartanya, tidak ada yang terima. Karena semua sudah berkelebihan. Semua sudah berkelebihan. Dan para ikhwah barakallahu fikum, jadi jangan mau berhutang. Ya, jangan mau berhutang dengan ya tidak ada niat untuk membayar. Karena itu akan diselesaikan di akhirat. Haji yang dikatakan oleh Nabi SAW itu, siapa yang berhaji kembali ke suci seperti baru dilahirkan oleh ibunya, itu bersyarat kalau tidak ada hutang-hutangnya kepada sesama manusia. Ya. Yang kedua ini dengan syarat dia sudah taubati secara tersendiri dosa-dosa besarnya. Memang tentang yang kedua ini ada dua keterangan ulama. Mengenai orang yang berhaji tapi pernah misalnya minum khamar, atau orang yang berhaji pernah berzina. Apakah dosa-dosa besar semacam ini yang tidak berkaitan dengan orang lain ya, tidak berkaitan dengan orang lain. Dia melakukan sendiri, tidak berkaitan dengan, tidak menzalimi orang-orang yang lain. Bukan mencuri, bukan merampok, bukan membunuh, tapi dosa-dosa yang dia lakukan sendiri. Dosa-dosa besar seperti ini, apakah hilang dengan berhaji? Memang ada dua keterangan ulama. Yang pertama mengatakan tidak hilang, karena dosa-dosa besar itu harus ditaubati secara tersendiri. Sedangkan yang kedua mengatakan ikut hilang. Karena apa? Haji itu sendiri bagian daripada taubat. Terutama ketika seseorang berdiri di Arafah. Ketika seseorang berdiri di Arafah dan dia tahu hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunan yang begitu luas di hari Arafah, 9 Zulhijjah sebelum Idul Adha. Di hari Arafah sampai Nabi SAW mengatakan maru ya syaitanu ahqar, syaitan itu tidak terlihat dengan penampilan yang paling memilukan. Jadi penampilannya syaitan yang paling menyedihkan itu di hari Arafah. Kenapa? Karena begitu luas ampunan Allah yang turun, rahmat Allah yang turun, sampai Allah ampuni semua dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Sehingga kenapa syaitan lesu? Syaitan mengatakan ya kerja kerasnya ini bertahun-tahun ngajak berdosa, tidak kenal subuh, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, selalu digodanya untuk berdosa. Anggap 50 tahun dibawanya pergi berdosa. Lantas pergi berhaji, wukuf di Arafah, gugur semua dosa yang 50 tahun itu. Bagaimana tidak lesu? Ya, syaitan mengatakan capek-capek saya, hilang dosanya semua, diampuni oleh Allah. Jadi ada sekali lagi ada dua keterangan ulama tentang apakah dosa besar yang dilakukan secara pribadi itu ikut diampuni oleh Allah bagi orang yang berhaji. Pendapat yang pertama mengatakan tidak, harus ditobati secara tersendiri.
Keterangan yang kedua mengatakan, iya, karena haji itu bagian dari taubat. Karena orang yang wukuf di Arafah itu sudah bertobat kepada Allah. Lebih bagus kalau kita perjelas, yaitu ketika dia berhaji dan hajinya itu menghapuskan dosa-dosanya. Kalau memang waktu wukuf di Arafah itu atau dalam ibadah hajinya itu, terutama waktu wukuf di Arafah, dia bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan istighfarnya itu bersifat umum. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Berarti itu taubat. Sehingga sebenarnya ini bisa digabungkan. Pendapat pertama dan pendapat kedua itu bisa digabungkan, bahwa ya, orang yang wukuf di Arafah, asalkan dia perbanyak istighfarnya kepada Allah, itu berarti sudah taubat. Itu berarti sudah taubat, sehingga itu juga sudah mengampuni, sudah terhapus dosa-dosanya, kecuali satu itu tadi yang berkenaan dengan haknya orang lain. Yang berkenaan dengan haknya orang lain, seperti mencuri, merampok, membunuh, atau ghibah. Ghibah juga, ghibah, menceritakan kekurangan orang lain, itu juga hutang. Itu juga hutang yang harus dibayar. Itu harus juga bagaimana ini menghalalkan atau menghapus dosa ghibah. Menghapus dosa ghibah bukan caranya kita datangi orang yang kita ceritai, saya sudah cerita, Ki. Itu salah. Tidak perlu kita datangi dia bahwa saya sudah ceritakan, Ki. Itu justru tambah masalah. Tadinya ya, kecuali memang sudah sampai ke dia, kita sudah tahu dia, bahwa dia tahu kita sudah ceritakan, ya ini kita datang, kita sampaikan, maaf saya sudah ceritakan itu, saya betul-betul minta maaf. Ya. Adapun kalau dia belum tahu, jangan kasih tahu. Karena yang tadinya tidak ada perasaannya apa-apa, kita kasih tahu jadi berperasaan, jadi sakit hati. Ya, apalagi kita sampaikan ini sudah saya sebarkan di medsos 2 tahun yang lalu. Oh, berapa banyak orang yang baca ini. Ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah terlanjur menggibahi orang? Ya ini memang tidak gampang. Ya, siapa suruh bikin kesalahan? Itulah. Ya. Pasti yang pertama harus siap korban perasaan. Tadinya dengan PD-nya mengangkat aib-aib orang lain dengan PD-nya. Maka sekarang harus juga korbankan perasaan. Ya, jatuh harga diri saya ini kalau saya harus ralat ucapan saya. Yaitu konsekuensi daripada melakukan dosa. Konsekuensi daripada melakukan ghibah, harus siap dikomentari orang kembali. Ternyata PD-nya waktu itu cerita ternyata salah. Ya, ternyata tuduhan salah. Ya, atau ternyata dia akui bahwa itu dosa. Ya, itu harus. Kemudian, jadi yang pertama itu dia harus siap korban perasaan, mengakui kesalahannya. Yang kedua, dia harus ralat seluas apa yang dia sebarkan. Kalau dia sebarkan misalnya di medsos, di WhatsApp, di grup, berapa grup yang dia sebarkan di situ, perbaiki di 5 grup itu. Misalnya di 5 grup dia sebarkan, perbaiki di 5 grup itu. Kalau dia sebarkan juga di Instagram, masukkan juga di Instagram kembali. Ya, harus itu. Semua harus dia susul kembali dengan pernyataannya bahwa dia mengaku bersalah. Dia ralat semua itu. Barulah selesai hutang ghibahnya. Kalau tidak, di akhirat harus dia bayar. Ya. Lalu terakhir, atau sebelum saya baca ini, kita buka saja dulu tanya jawab. Tafadhol kalau ada yang mau diperjelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana sekiranya hadis bahwa seorang yang bertobat maka putuslah amalan jannah. Ini dua yang kita tahu. Doa Nabi sallallahu.
ilmu yang bermanfaat dan kemanusiaan. Apakah fakta ini masuk di Quran yang sama? Yang ketiga, saya keluar sedikit dari konteks. Kalau tentang puasa sama, dikatakan dalam bahwa puasa tidak dan puasa sama itu Sama puasa setahun. ada dimana sampai 1 tahun puasa. Ya. Kenapa begitu? 1 tahun Baik. bisa kita Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, haji ini afdolnya sekali atau berulang kali? Kalau wajibnya haji 1 kali, wajibnya haji itu 1 kali. Masing-masing kita ini asalkan sudah pernah berhaji, maka kewajiban sudah gugur. Kewajiban sudah gugur. Ya. Adapun orang yang tidak mampu, ya tidak wajib. Orang yang tidak mampu tidak wajib, walaupun 1 kali. Tapi bagi orang yang mampu, wajib minimal 1 kali. Ya, wajibnya 1 kali. Sedangkan yang berikutnya ini fadilah. Bagaimana afdalnya? Jelas, semakin banyak kali seseorang berhaji semakin bagus. Semakin banyak kali seseorang berhaji semakin bagus. Tapi kita perlu memperhatikan kondisi-kondisi. Ada catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Di antaranya begini ya. Ketika orang-orang yang mampu berhaji jumlahnya banyak, dan masih banyak di antara mereka yang belum sempat berhaji, sementara kita sudah pernah bahkan berulang, jangan kita utamakan kemauan kita. Ya. Kita yang sudah berulang kali berhaji, utamakanlah saudara kita yang lain. Kenapa harus dipaksakan? Apalagi kalau sampai membangga-banggakan. Saya sudah 15 kali berhaji. Saya 20 kali berhaji. Ada sering saya dengarkan, saya pribadi sering mendengarkan kalimat itu. Cuma saya sayangkan beberapa dari orang yang berkata seperti ini ternyata praktek ibadah hajinya salah-salah. Ya. Jadi itu ada catatannya dengan kuota terbatas ini. Kalau kita tahu ini sekarang mungkin Makassar 50 tahun ya, apa 28 tahun. Ya, antrian banyak, mesti selalu masuk. Ya. Tidakkah kita dahulukan saja keluarga kita, saudara kita sesama Muslim yang belum sempat. Ya. Kemudian yang kedua, kita yang sudah berulang kali berhaji, sementara ada tetangga-tetangga kita ini yang melarat. Bahkan sebagian mereka karena hutang gantung diri, misalnya bunuh diri. Alangkah bagusnya kalau lebih utamakan dia membantu orang yang dalam kondisi darurat ekonomi dibandingkan kita berulang kali naik haji dan kita tidak membantu dia. Yang paling bagus, silakan berhaji lagi, kasih juga dia bantuan. Kalau bisa jalan dua-duanya itu yang paling bagus. Tapi kalau cuma ada dua, salah satu harus dipilih antara berulang haji dengan membantu orang ini, lebih bagus bantu dia. Lebih bagus bantu dia. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang badal itu. Tentang badal. Ini bukankah ada hadis Nabi SAW bahwa idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau seseorang meninggal dunia, putus amalannya, sudah berhenti amalannya kecuali 3. Jawabannya itu termasuk yang ketiga. Termasuk yang 3 yaitu anak yang saleh yang mendoakan dia. Ya. Makanya itu tadi, lebih bagus anak, lebih bagus keluarga sendiri yang membadali dibandingkan orang lain. Karena orang lain itu diperselisihkan sah atau tidak sah. Ya. Sekali lagi, kalaupun mau mengambil orang lain, pilihlah yang betul-betul amanah. Tapi hal yang paling bagus anak sendiri atau keluarga sendiri, keponakan itu yang membadali kita. Itu yang membadali kita. Itu termasuk pengecualian. Ini termasuk pengecualian dari amalan yang terputus. Ya.
Dan itu tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa sekalipun kita sudah meninggal dunia, haji kita ini masih bisa dibadali oleh keluarga kita. Itu tidak ada perselisihan. Kemudian yang ketiga ini tentang hadis Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan lantas diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seperti puasa setahun. Nah, ini ada tambahan penjelasan yang insya Allah sangat bagus. Kita coba perhatikan hadis Nabi ini. Man shoma Ramadan, siapa yang sudah selesaikan puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lantas dia ikuti dengan 6 hari Syawal, maka kana zalika kasiyamid dahri, itu seperti puasa 1 tahun. Kenapa demikian? Karena begini, kita perhatikan kalimat seperti puasa 1 tahun. Puasa Ramadan antara 29 sampai 30 ya. Antara 29 sampai 30. Kali ini kita kemarin 30 ya. Kemarin kita genap 30. Kalau ditambah dengan 6 Syawal berarti 36. Sementara amalan saleh itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 360. Jumlah hari dalam setahun sekitar 360. Itulah kenapa Nabi SAW sebutkan puasa Ramadan tambah 6 Syawal sama dengan serupa dengan puasa 1 tahun. Karena setiap amalan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu minimal. Karena dalam hadis qudsi Allah sebutkan, ya, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Oke, kita ambil saja yang 10 dulu yang ini, itu cuma kelipatan paling rendah itu. Kelipatan paling rendah. Nah, dari sini bisa kita paham apakah sama pahalanya dengan orang yang benar-benar puasa setahun penuh, kecuali ya 5 hari ya. Saya sudah sebutkan ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Masih ingat hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini saja 5 hari yang diharamkan, yang lain tidak. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah. Andai ada seseorang berpuasa setahun penuh selain yang 5 hari ini, apakah sama pahalanya dengan orang yang puasa Ramadan tambah 6 hari Syawal? Jawabannya tidak. Karena itu tadi Nabi samakan orang yang puasa Ramadan tambah 6 hari Syawal serupa dengan puasa setahun dari sisi pahalanya karena dilipat 10 kali lipat. Adapun orang yang puasakan setahun penuh dikalikan 10 juga. Jadi tidak sama. Ya. Misalnya dia puasa 350 hari. Anggap ya, 350 hari dia puasa. Kalau dikalikan 10, 3.500. Sama dengan 10 tahun. Jadi orang yang berpuasa setahun sama dengan berpuasa 10 tahun. Orang yang berpuasa Ramadan tambah 6 Syawal sama dengan setahun. Sama juga itu juga pertanyaan. Dan itu keliru penjelasan sebagian orang. Mau tamat Al-Quran cukup baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahu samad. 3 kali sudah sama pahalanya persis khatam Al-Quran. Tidak sama persis. Ya, tidak sama persis. Orang yang menghatamkan Al-Quran pelipatan gandanya lebih banyak lagi, ya, berkali-kali lagi. Lalu terakhir tentang jawaban ini, coba kita jeli dengan hadis ini. Man shoma Ramadan, ketika kita terjemahkan dengan bagus, kita akan keluarkan kesimpulan yang bagus juga. Ya. Man shoma Ramadan, siapa yang sudah selesaikan puasa Ramadan, itu terjemahnya. Terjemahnya yang tepat begitu. Siapa yang sudah selesaikan puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikutkan dengan 6 hari Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Maka kalau ada pertanyaan, apakah boleh kita yang punya hutang puasa Ramadan,
Bolehkah kita dahulukan bulan Syawal, puasa Syawal dulu dengan alasan bahwa bulan Syawal ini terbatas? Jawabannya, apakah dia sudah masuk dalam hadis ini? Termasuk orang yang disunnahkan puasa Syawal? Jawabannya tidak. Karena hadis itu mengatakan, siapa yang sudah selesai puasa Ramadan, lantas puasa Syawal 6 hari, nah dia belum selesai. Berarti untuk dia tidak disunnahkan puasa Syawal. Siapa yang sudah selesai puasa Ramadan, baru puasa 6 hari Syawal. Jadi, kalau belum selesai berarti selesaikan dulu. Bayar dulu qadanya, baru masuk ke Syawal. Masuk ke puasa Syawal kalau masih ada sisa waktu. Kalau masih ada sisa waktu, ya. Wallahu a'lam. Masih ada yang lainnya? Ya. Ya, tentang arisan. Arisan ini apakah masuk hutang piutang? Iya. Arisan ini masuk hutang piutang. Dan itu boleh. Ya. Rasulullah SAW pun biasa berhutang. Bahkan Rasulullah itu meninggal dunia dalam keadaan masih ada hutangnya kepada seorang Yahudi. Hutang gandum. Ya. Dan jadi dalam masalah muamalah itu tidak masalah walaupun sama dengan non-muslim. Ya. Jadi arisan itu masuk hutang piutang. Ya. Sehingga misalnya seperti yang ditanyakan, ada seseorang sudah terima bagian dia, sudah naik namanya, kemudian meninggal dunia. Saya kira tidak ada orang mau meninggal dunia duluan ya. Ya, biar mak meninggal dunia yang penting tidak duluan namaku. Saya kira tidak ada orang memilih seperti itu, bukan anu disengaja. Ini bukan anu disengaja. Jadi, kalaupun seseorang itu meninggal dunia duluan, padahal sudah naik namanya, maka keluarganya wajib untuk menyelesaikan arisan dia itu. Keluarganya wajib untuk menyelesaikan urusan dia. Dan diantara penyelesaian keluarganya itu, kalau dia punya warisan, sebelum dibagi warisannya harus sudah dipisahkan ini. Berapa bulan yang tersisa arisannya harus sudah diambil dari warisannya. Jadi dari harta warisan sudah diambil untuk dibayarkan ke arisannya. Ya, itu terhitung hutang, terhitung hutang itu. Wallahu a'lam. Masih ada? Ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Ya. Baik. Saya mau tambahkan dulu, ada satu hal yang penting, ada satu hal yang penting mengenai arisan ini, karena saya lihat sering terjadi. Ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa sering terjadi kesalahan dalam pengurusan arisan, dan ini harus diperbaiki. Yaitu kalau admin mengambil jatah, ya, adminnya atau yang memegang uang ini dengan alasan dia yang pegang uang. Jadi setiap ada yang namanya naik, mungkin diambil 100.000, atau anggaplah 1% atau 5%. Pokoknya ada yang diambil, maka ini terhitung riba. Ya, ini terhitung riba. Jadi tidak boleh. Arisan ini murni
hutang piutang, kita tahu hutang piutang itu tidak boleh mengambil lebih. Maka admin atau ketua atau yang memegang uang ini jangan ambil sesuatu, jangan ambil. Ya, kalau memang mau bikin arisan yang murni sesuai dengan syariat, pokoknya jangan ada ambil lebih daripada itu. Pengurus-pengurus ini sekedar ikhlas, tulus, ambil pahala saja, ambil pahala. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya ini, bagaimana kalau seseorang itu punya hutang 10 rupiah? Sekarang ini tidak ada lagi 10 rupiah. Ya. Kalau di Timika kemarin ini, ya termasuk yang Hokimo itu, bahkan uang 1.000, 2.000 sudah tidak berlaku. Minimal uang 5.000. Oke, kita ambil contoh 5.000 saja. Dia punya hutang 5.000, sementara dia punya piutang 15.000. Ini bagus, diambil contoh kecil supaya jangan diremehkan yang kecil-kecil. Karena ya, yang kecil-kecil ini juga tetap hutang, bisa jadi penghalang, Karena kita tahu di sebagian asar itu, sebagian riwayat, bahkan tusuk gigi yang diambil tanpa kerelaan yang punya, ini juga hutang. Iya, apalagi uang 5.000 itu. Ya. Tusuk gigi saja diambil tanpa kerelaan yang punya, ini jadi hutang. Ya. Ya, makanya orang-orang yang memperhatikan betul itu, wah, mereka hati-hati sekali ambil haknya orang lain. Dalam kondisi dia punya hutang 5.000, punya piutang 15.000, ini beda masalah. Ya, tetap yang 15.000 ini dia akan ambil dari orang yang belum bayar ke dia di akhirat. Sedangkan yang 5.000-nya ini tetap harus dia bayar. Ya, tetap harus dia bayar dengan dari amal solehnya. Ya, kalau dihitung sih mesti tertutupi ya, masih ada lebihnya. Insya Allah ya tetap masuk surga. Kalau cuma ini ganjalannya. Kalau cuma ini saja ganjalannya, tetap ada lebihnya. Wallahu a'lam, jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan menjadi wasilah untuk kita sekalian mendapatkan ridha dan surganya Allah taala. Demikian pula untuk keluarga kita dan juga anak keturunan kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di rumahnya dalam rangka melakukan amalan saleh ini, dia juga mengumpulkan kita di surga Firdaus nanti bersama Rasulullah dan para rasul dan keluarga mereka. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.